Halo teman-teman, di video ini saya akan share knowledge tentang espresso dan kopi tubruk. Kedua minuman ini mempunyai sejarah tersendiri yang menjadi pembeda karakter peminum kopi antara negara Italia dan Indonesia. Yang pertama saya jelaskan dulu tentang espresso. Espresso adalah base atau bahan dasar untuk semua menu kopi selain filter kopi. Dengan minuman espresso kita mengetahui budaya kopi di Italia. Negara tersebut juga yang membuka jalan untuk gelombang specialty hingga saat ini. Diterjemahkan secara harfiah, espresso berarti express. Menurut tulisan Perfect Daily Green, Luigi Bezzara adalah orang pertama yang mendaftarkan paten untuk mesin dengan group heads dan portafilter. Ini adalah pertama kalinya pelanggan menyiapkan kopi untuk mereka. Pada tahun 1905, Desidero Pavoni memproduksi mesin espresso komersial pertama. Kopi Italia telah mempengaruhi budaya kopi global. Ekspor espresso telah berhasil. Di seluruh dunia, sebagian besar minuman yang ada di coffee shop mengadopsi gaya Italia. Itu tidak berarti bahwa semua kopi berbasis espresso adalah Italia. American Cappuccino yang punya rasio susu lebih banyak yaitu 2:1. Sedangkan jika dibandingkan dengan Italia yang lebih strong yaitu 1:1 untuk espresso, dan susu yang sudah di steam. Kopi tubruk. Pembuatan kopi dengan mencampurkan bubuk kopi dan air panas dalam gelas secara langsung adalah metode paling kuno dalam pembuatan minuman kopi. Pembuatan minuman kopi ini dilakukan tanpa proses penyaringan, sehingga ampas kopi akan tetap berada di dalam minuman ketika disajikan. Metode pembuatan kopi ini umumnya dikenal di negara-negara kawasan Arab, dan sebagian Eropa Timur. Di Indonesia, minuman kopi jenis ini dikenal dengan istilah kopi hitam, kopi tubruk, dan kopi selem. Kopi tubruk ini metodenya hampir mirip dengan proses cupping yang diadaptasi semua Kice Grader maupun roastery. Menurut Mustika Tresina yang tulisannya di Post Oten Coffee, kopi tubruk itu sederhana, sesederhana membuatnya. Yang kamu butuhkan hanya air panas dan kopi dan lebur di cangkir begitu saja. Jadi saat kamu memiliki waktu yang singkat sekali, pilihlah metode tubruk untuk kebutuhan ngopimu. Tak ada alasan untuk tidak menikmati kopi nikmat meski waktu tak sempat. Tubruk adalah jawaban untuk segala keriuhan dan tentunya nikmatnya juga tak kalah dengan metode lainnya. Tak perlu alat seduh khusus. Kopi tubruk sangat direkomendasikan untuk kalian yang tidak memiliki alat seduh kopi. Pun sangat bisa dijadikan pilihan saat berpergian. Tubruk dengan simpel mampu memberi rasa yang nikmat, aroma yang melekat dan tentunya tak memerlukan remeh-temeh alat kopi yang mungkin belum kamu miliki. Hebatnya kopi tubruk dia bisa kamu nikmati di mana saja di seluruh Indonesia. Kemanapun kamu pergi, ke tempat seterpencil apapun kamu menginjak kaki maka kopi tubruk hadir dengan beragam kenikmatan. Kopi tubruk di Takengon, sungguh beda nikmatnya dengan kopi tubruk di Solok. Pun kopi tubruk di Sidikalang, lain enaknya dengan kopi tubruk di rumah. Kopi tubruk memiliki ciri yang magis tergantung di mana dia disajikan. saya berharap dengan adanya perbedaan kultur kopi dan berkembangnya dunia perkopian akan bisa menaikkan tingkat konsumsi kopi khususnya di Indonesia. Tapi ada satu keresahan dari saya yang cukup mengganggu. Terutama soal harga kopi satu cangkir di coffee shop yang bertebaran saat ini. Sebagai mantan owner small coffee shop saya paham betul soal pemilihan kualitas beans maupun bahan baku suatu produk yang ingin kita jual ke customers. Tapi ada satu hal yang harus kita wajib pertimbangkan untuk kelangsungan bisnis adalah market. Ya, dengan harga jual yang tinggi per gelasnya apakah orang di daerah tertentu bisa minum kopi harian? Saya ambil contoh average harga kopi Indonesia 20.000 per cup dikalikan 30 hari yaitu 600.000 belum masuk cemilan, traktir pasangan dan parkir kendaraan. Masak ia gaji 1,5 juta budget buat ngopi lebih dari 40%. Kondisi ini diperburuk dengan belum terbentuknya kultur minum kopi sebelum memulai aktivitas bekerja. Layaknya di negara-negara maju.
Minimnya informasi tentang kebaikan minuman kopi untuk kesehatan yang bahkan bisa menambah produktivitas manusia jadi faktor kenapa peminum kopi di Indonesia masih rendah. Alhasil di coffee shop yang sekarang ini perputaran cukup lambat dikarenakan hanya untuk tempat nongkrong, bahkan tidak sedikit mereka yang memesan non-kopi. Dilihat jam produktif customer pun berbanding terbalik dengan negara maju. Mereka bahkan mematok waktu ngopi maksimal di sore hari. Tapi di Indonesia ngopi itu ya sore atau malam hari. Di kota besar seperti Jabodetabek, Jogja, Surabaya atau Bali tidak sedikit pula yang mereka sukses membentuk market dengan stylenya masing-masing. Saya bangga. Itu artinya coffee shop yang sudah sustain lebih dari 5 tahun terbukti sukses membentuk budaya baru untuk minum kopi di Indonesia. Untuk di daerah tertentu membuka coffee shop masih menjadi tantangan besar. Karena menurut saya usaha ini banyak melawan kultur. Orang kita masih identik dengan kopi sobek yang murah dan pahitnya kopi robusta kontras dengan profil taste specialty coffee yang dijual di coffee shop kekinian sekarang ini. Karena warung kopi yang sekarang mengadaptasi specialty coffee maka harga jual pun lebih mahal. Dengan karakter rasa asam, fruity dan manis yang dihasilkan kopi Arabica ini masih asing untuk yang baru mencobanya. Sebagai penutup semoga video ini bisa menjadi preferensi informasi sebelum Anda menjadi barista, atau sebelum membuka sebuah warung kopi yang mengusung konsep specialty coffee. Semoga sehat selalu and see you in the next video.